Om Swastiastu. Halo semuanya, jadi di sini kami dari kelompok 12 akan memaparkan video presentasi mengenai materi nilai-nilai kejuangan masa revolusi yang dimana di dalamnya terdapat 4 bagian materi. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Yang kedua, rela berkorban dan tanpa pamrih. Yang ketiga, cinta pada tanah air. Yang keempat, saling pengertian dan harga menghargai. Sebelumnya, saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya Dimade Ayu Mengarundianti, absen 40, dan ada 3 orang teman saya yang akan menjadi narasumber untuk menjelaskan materi tentang nilai-nilai kejuangan masa revolusi. Yang pertama ada Melia Etika Putri, absen 32. Yang kedua ada Nikade Ayu Rara Safitri, absen 33. Dan yang terakhir ada Nikade Meina Mutiasari, absen 35. Pengertian revolusi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pengertian revolusi secara umum, yang kedua pengertian revolusi menurut KBBI, dan yang terakhir pengertian revolusi menurut para ahli. Pengertian revolusi secara umum, revolusi adalah perubahan ketatanegaraan yang dapat berupa pemerintah atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan seperti dengan perlawanan bersenjata. Pengertian revolusi menurut KBBI, revolusi adalah perubahan cukup mendasar dalam suatu bidang. Revolusi menciptakan banyak perubahan baik dalam bidang budaya, ekonomi, dan sosial politik. Pengertian revolusi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kenjaraningrat, revolusi adalah usaha untuk bisa hidup sesuai dengan konstelasi dunia sekarang. Yang kedua, menurut Wijojo Nitisastro, pengertian revolusi adalah proses transformasi total dari kehidupan tradisional bersama-sama teknologi yang baik dalam arti organisasi sosial untuk pola ekonomi dan politik. Dan yang terakhir, revolusi menurut Surjono Soekanto adalah bentuk perubahan sosial. Sebuah ungkapan Bung Karno yang sangat populer adalah jas merah atau jangan sesekali melupakan sejarah. Ungkapan tersebut mengacu pada nilai-nilai perjuangan para pendahulu dengan semangat idealis. Nah, untuk kita mengetahui apa saja nilai-nilai kejuangan masa revolusi, yuk kita simak video berikut. Selama masa revolusi, nilai persatuan dan kesatuan menjadi prinsip yang sangat penting bagi para pejuang. Mereka menyadari bahwa untuk mencapai kemerdekaan, mereka harus bersatu dan bekerja sama menjadi satu kesatuan yang solid. Kesatuan berarti bahwa para pejuang revolusi bersatu dalam visi, tujuan, dan tindakan mereka. Mereka memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya meraih kemerdekaan dan berkomitmen untuk mencapainya. Mereka mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan mereka pribadi. Nilai kesatuan ini tercermin dalam organisasi mereka, di mana mereka membentuk kelompok-kelompok perlawanan yang terorganisir dalam struktur komando dan tugas yang jelas. Berikut ini adalah contoh nilai persatuan dan kesatuan yang terlihat pada masa revolusi. Yang pertama adalah anggota TNI, Kelaskaran, dan rakyat bersatu padu di masa perwujudan senjata terhadap Jepang, perang melawan Sekutu dan Belanda. Kemudian yang kedua, Belanda menciptakan negara-negara bagian dan daerah otonom dalam negara federal sebagai upaya memecah belah bangsa Indonesia. Nah, dalam hal menghadapi upaya pemecah belah bangsa Indonesia bersatu dan melawan dengan tekad yang bulat. Rakyat Indonesia menyatukan kekuatan mereka untuk menunjukkan solidaritas yang kuat. Mereka melanjutkan perjuangan untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia di bawah pemerintah pusat yang satu. Para pejuang revolusi juga menghargai perbedaan pendapat dan pemikiran yang konstruktif. Mereka mengakui bahwa dalam mencapai kemerdekaan akan ada perbedaan pandangan dan pendekatan yang harus dihormati. Namun mereka tetap berkomitmen untuk mempertahankan kesatuan dalam keberagaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban berarti bersedia dengan ikhlas memberikan yang terbaik apa yang dimiliki kepada bangsa dan juga negaranya. Contoh sikap
rela berkorban pada masa revolusi, yaitu Jenderal Sudirman yang mengalami sakit hanya dengan satu paru-paru tetap memimpin perang gerilya. Ia menempuh perjalanan kurang lebih 1000 km dalam waktu 6 bulan dengan derita, lapar, dan dahaga. Tetapi semangatnya tak pernah padam. Saya akan menjelaskan tentang sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa. Seperti sikap terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air sebagai perilaku untuk mencintai wilayah nasional sebuah bangsa, sehingga harus selalu siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk intervensi maupun tantangan dari siapapun. Berikut adalah contoh sikap cinta tanah air. Yang pertama di bidang sosial budaya, di mana mempelajari dan melestarikan kebudayaan serta mengembangkan potensi seni dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, di bidang ekonomi, membeli produk dalam negeri. Dan yang ketiga atau terakhir, yaitu di bidang pendidikan. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan baik dan tertib. Dan yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam memajukan sekolah. Hai guys, di sini giliran aku buat paparin materi tentang saling pengertian dan menghargai pada masa revolusi. Nah, di dalam perjuangan untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sangat diperlukan ya sikap saling pengertian dan menghargai tersebut untuk mencapai tujuan yang kita inginkan ya, terutamanya. Lalu ada beberapa contoh ya dalam sikap saling pengertian dan menghargai pada masa revolusi. Nah, di sini ada contoh sikap saling pengertian dan menghargai pada masa revolusi, yaitu yang pertama itu ada perbedaan pandangan ya antara pemuda Indonesia dengan Bung Karno. Tetapi mereka itu bisa saling berdamai untuk saling pengertian dan saling menghargai gitu loh guys. Supaya mereka itu bisa mencapai kesepakatan yang mereka udah buat itu, yaitu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua ada tokoh-tokoh Islam yang menjadi panitia 9 dan PPKI. Di sana mereka tuh saling menghargai dan saling menghormati ya antara kelompok lainnya ya, sehingga tidak ada yang keberatan untuk menghapus kata-kata dari Piagam Jakarta, yaitu kata-katanya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Serta yang ketiga yaitu kaum militer tidak memaksakan kaum sipil untuk ikut keluar kota bergerilya, begitu juga sebaliknya.